Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil ghawwi sultanu al-wadih burhanuh al-mabsut fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'aqdu tanfarij bihil qurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fih ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan kajian tafsir surat Al-Alaq, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang menjadi wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat Quran lainnya kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Alaq yang artinya segumpal darah. 5 ayat pertama berisi tentang perintah membaca. Iqra, kita disuruh banyak baca. Literasinya diperbanyak, pengetahuan ilmunya diperbanyak, kita harus banyak baca. Yang mana Allah mengajari manusia yang ketika lahir tidak tahu apa-apa, Allah ajari lewat perantara kalam. Apa kalam? Kalamun pulpen. Jadi tinta pena itu menjadi perantara Allah untuk Allah mengajari kita manusia yang waktu lahir nggak tahu apa-apa. Maka mari kita banyak pengetahuan dengan mengikuti perintah Allah, yaitu dengan banyak membaca. Ayat 5 pertama Al-Alaq juga menjelaskan kepada kita tentang penciptaan manusia. Mulai awalnya adalah air kehidupan, air mani, sperma, berubah menjadi segumpal darah 40 hari. Setelah lewat 80 hari menjadi segumpal daging. Baru menjadi manusia yang berbentuk dan akhirnya dilahirkan. 5 ayat Al-Alaq di awal surat ini juga mengajari kita agar mengagungkan syariat dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya sudah kita bahas pada kajian tafsir yang lalu-lalu. Selanjutnya kita akan membahas ayat 6 hingga 19. Di mana ayat 6 sampai 19 Allah turunkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Memang di antara sifat karakter tabiat wataknya manusia, sifatnya itu suka melampaui batas. Kalau dikasih batasan ini mah halal, yang itu mah haram. Ada karakter manusia di dalam diri mereka yang melewati batasan-batasan tadi. Melewati pagar-pagar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala, sekali-kali tidak. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu mempunyai watak melewati batas. An ra'ahu stagna. Kenapa ada beberapa manusia yang gagal? Sehingga mereka memilih jalan yang salah, melewati batas. An ra'ahu stagna, karena pada awalnya orang itu telah melihat pada dirinya istagna, tidak butuh kepada selain dirinya. Orang ini biasanya mengatakan, ini karena saya kok bisa terjadi begini, itu karena ide dan tenaga dari saya. Saya punya ini, saya punya itu, dikit-dikit saya, dikit-dikit aku. Nah,
orang ini memandang dirinya dengan mata ujub. Apa ujub? Ujub adalah bangga diri dan membesarkan amal perbuatan di kedua matanya. Jadi dia kagum dengan dirinya sendiri, beda sama riya. Kalau riya itu membesarkan amal di mata orang. Kalau riya itu pengen dipuji orang, pengen diperhatikan orang, pengen diikuti orang, pengen banyak followersnya, itu riya. Kalau ujub apa? Ujub itu membesarkan amal di kedua matanya. Oh, ini karena saya. Ini karena saya yang ngerjakan. Ya, harta saya banyak. Ya, semua karena saya. Nah, dia merasa tidak butuh kepada manusia lainnya, bahkan dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang merasa dirinya sudah tidak butuh lagi kepada Allah, maka apa yang terjadi? Dia akan menjadi tagha. Innahu tagha. Fir'aun itu disifati oleh Allah dalam Al-Quran nih, musuhnya Nabi Musa, musuhnya Nabi Harun, dengan sifat tagha. Apa tagha? Nentang, melampaui batas, berontak. Kenapa bisa nentang, berontak, melampaui batas? Karena dia melihat dirinya, an ra'ahu staghna, dia melihat dirinya bahwasanya dia itu tidak butuh kepada orang lain, dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini turun kepada Abu Jahal karena dikatakan saat itu, ya, Abu Jahal itu berkata kepada teman-temannya, siapa di antara kalian yang bisa mencekek leher Nabi Muhammad dan menyungkurkan, ya, menempelkan wajah Muhammad di atas tanah? Maka Allah mendengar ini marah. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak. Memang wataknya manusia itu melampaui batas. Kok ada utusan Allah, Nabi Muhammad, pembawa syariat, pembawa nazir peringatan dengan ancaman dosa dan siksa, Bashir, pembawa kabar gembira dengan pahala dan nikmat nanti di sorga. Kok yang Allah pilih kok engkau tentang? Maka engkau itu sungguh telah melampaui batas. Ya, mereka berencana dengan teman-temannya ingin mengganggu Nabi Muhammad, ingin mencekek leher Nabi, menyungkurkan wajah Nabi di tanah. Dia ingin merendahkan syariat Islam. Ya, tidak boleh kita merendahkan syariat Islam. Al-Quran harus ditaruh di tempat yang tinggi. Kita harus bela suara adzan yang indah. Ya, kita harus bela para ulama kita. Jangan kita rendahkan simbol-simbol daripada ajaran syariat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ila rabbikar ruj'ah." Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu Allah, ya, kepada Tuhanmu hai Nabi Muhammad, yaitu Allah, ar-ruj'ah, kembali. Makanya kalimat kalau ada yang meninggal dinamakan kalimat tarji'. Tarji' itu artinya diambil dari raji'un yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepada Allah tempat kita kembali. Maka diingatkan di ayat ke-8 ini, inna ila rabbikar ruj'ah. Sesungguhnya hanya kepada Allah tempat kalian hai manusia kembali. Disebutkan di dalam tafsirnya, apa maksudnya kembali? Jika engkau hai manusia merasa kaya, maka kekayaan dirimu itu bisa saja kembali kepada kefakiran dan kemiskinan. Jika engkau dalam keadaan mulia, dihormati, bisa saja engkau melakukan satu kesalahan, orang memandangmu picik, licik, hina dan rendah dengan satu kesalahan misalnya. Ya. Jadi Allah kembalikan yang tadinya mulia, dihormati, jadi direndahkan. Atau yang tadinya memiliki kekuatan menjadi lemah. Waktu muda kuat, ketika sudah sepuh mulai lemah. Namanya wajar, faktor usia, lemah. Dan itulah sifat kembalinya itu dimulai dari kita masih hidup. Kita dulu kuat, sekarang menjadi lemah. Bahkan yang tadinya hidup bisa saja menjadi mati. Fala mufirrun minallah, maka tidak ada tempat lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semua ini menuju Allah. Dari kaya jadi miskin, dari punya jadi nggak punya,
Dari kuat menjadi lemah, dari dimuliakan menjadi tidak dihormati lagi, tidak dianggap lagi. Dari hidup menjadi mati, kita nih kembalinya semua kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Ingat, kita semua milik Allah. Jangan pada ujub, jangan pada sombong, karena akan menjadikan kalian berontak dan tidak mau mengikuti aturan syariat Islam. Maka ini sifat daripada Abu Jahal yang memberontak. Kemudian di ayat selanjutnya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Maka ayat 9, 10, 11, 12, 13 ini berisi tentang kalimat ta'ajub. Apa ta'ajub? Kalimat heran, unik. Maka Allah mengajak kita yang baca Quran ngobrol. Yang baca Quran, kata Allah, apa kira-kira pendapat kalian tentang satu fenomena? Apa fenomenanya? Di satu sisi ada orang melarang, di satu sisi ada orang yang dilarang. Jadi ada subjek yang melarang dan ada objek yang dilarang. Apa yang dilarangnya? Di tengah-tengah adalah sholat. Abu Jahal yang melarang. Melarang apa? Melarang yang dilarang. Siapa yang dilarang? Nabi Muhammad. Apa larangannya? Untuk melakukan sholat. Ini menjadi asbabun nuzul ayat ke-9 sampai ke-13, bahwasanya dikisahkan pada suatu hari, ceritanya Abu Jahal ini, ya, dia ketemu dengan Nabi. Dia mengatakan, Muhammad, jangan engkau lakukan sholat. Jangan engkau lakukan sholat. Seperti anak-anak muda kita yang menjadi TKI atau TKW di negara non-muslim, yang punya majikan non-muslim, atau anak muda kita di Indonesia yang mungkin aturan perusahaan sangat ketat, sehingga yang tadinya pakai jilbab harus buka jilbab. Di waktu istirahat yang sangat sempit tidak diizinkan untuk melakukan sholat. Tidak ada isoma istirahat, sholat, makan. Dia hanya istirahat dan makan, waktunya tidak cukup untuk sholat. Nah, maka perusahaan semacam ini atau majikan yang semacam ini posisinya seperti Abu Jahal yang melarang Nabi Muhammad untuk melakukan sholat. Maka saat itu Allah mengatakan, ara'aital ladzi yanha. Apa pendapat kalian, yang baca Quran? Menurut kalian tuh gimana? Kasih tahu kepadaku alladzi yanha, tentang orang yang melarang. Maksudnya Abu Jahal melarang sholat. Abdan, yaitu melarang seorang hamba idza shalla, ketika dia sedang sholat, ketika dia telah sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Kita ditanya lagi oleh Allah, apa pendapat kalian jika yang dilarang itu, yaitu si al-manhi, yaitu Nabi Muhammad, 'alal huda, ternyata dialah yang memegang petunjuk yang benar. Nabi Muhammad lah yang megang benar, ajarannya benar. Kok ada orang melarang perbuatan yang benar, yaitu sholat, kepada orang yang emang udah benar? Kira-kira apalah pendapat kalian tentang Abu Jahal yang melarang? Dan apa pendapat kalian kalau ternyata yang dilarang itu, yaitu Nabi Muhammad, dalam posisi alal huda, mendapat hidayah, mendapat taufik, inayah, petunjuk daripada Allah? Gimana pendapat kalian kalau orang yang dilarang itu, dia tuh benar dengan apa yang dia lakukan? Kok orang benar dilarang? Kan aneh. Begitu. Au amara bit taqwa, atau mungkin Nabi Muhammad itu ternyata bukan hanya benar, tapi dia memerintahkan dengan ketakwaan. Apa takwa? Menjalani perintah Allah semampu kita, menjauhi larangan Allah sekuat tenaga kita. Biasa khatib Jumat mengingatkan tentang takwa dan wajib. Kalau khutbah Jumat nggak ada peringatan nasihat wasiat tentang takwa, khutbah Jumatnya dianggap tidak sah. Apa sih takwa? Menjalani perintah Allah semampu kita. Salat nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Ibadah semampunya. Ya, beda sama maksiat. Dan takwa juga adalah meninggalkan larangan Allah, maksiat kepada Allah, dosa-dosa kepada Allah, sekuat tenaga kita, mau tidak mau, ingin tidak ingin. Ini makna kalimat hauqalah. Apa hauqalah? La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada daya di dalam melakukan ibadah, wala quwata, dan tidak ada kekuatan di dalam meninggalkan maksiat,
illa billah, kecuali semuanya atas petunjuk, hidayah, inayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha tinggi. Illa billahil aliyil azim. Maka bagaimana pendapat kalian kalau Nabi Muhammad itu jalan yang benar? Bukan hanya di jalan yang benar, Nabi Muhammad juga ternyata memerintahkan juga dengan kebenaran, yaitu ketakwaan. Kemudian kita ditanya lagi, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Lantas apa pendapat kalian kalau ternyata orang yang melarang itu bukan hanya dia melampaui batas, ya, tetapi ternyata dia kadzdzaba, mendustakan ajaran orang yang dilarang yang benar ini. Ya. Wa tawalla, dan dia berpaling dari kebenaran. Yang melarang nih orangnya jahat, hina, rendah, licik, gak bener. Kok melarang? Siapa? Nabi Muhammad yang di jalan yang benar. Nabi Muhammad yang mengikuti aturan syariat Islam, bertakwa. Nabi Muhammad yang melakukan sholat. Maka apalah pendapat kalian yang harus kita lakukan? Maka nanti di akhir ayat Allah mengatakan apa? Ayat ke-19 dikatakan la tuti'hu. Nih poinnya apa? La tuti'hu. Muhammad, jangan ikuti apa maunya Abu Jahal. Apa maunya Abu Jahal? Jangan sholat. Maka kata Allah, kala, sekali-kali tidak, hai Nabi Muhammad. La tuti'hu. Jangan engkau ikuti itu Abu Jahal dalam meninggalkan sholat. Wasjud, bahkan sujudlah engkau. Maksudnya sujud di sini adalah sholat. Maksudnya Allah, jangan engkau turuti nih orang nggak bener. Orang nggak bener jangan diikuti, ngelarang sholat. Ya kita mah tetap salat, waqtarib, dan dekatkan dirimu, hai Nabi Muhammad, kepada Allah. Maka ini poin jawaban bagi anak muda kita yang jadi TKI. Kalau engkau dilarang melakukan salat, maka tetap lakukan salat. Ya, jangan ikuti orang yang nggak benar itu, non muslim itu, atau Islam, bosnya Islam, tapi ternyata membuat aturan-aturan yang melanggar aturan syariat Islam, seperti melepas jilbab atau disuruh meninggalkan sholat. Maka jangan nurut, la tuti'hu, jangan kau turut kepada orang semacam itu yang jalannya salah. Wasjud waqtarib, dan salatlah, waqtarib, dan dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas gimana Habib? Saya ini di pekerjaan yang lingkungannya kurang islami. Gimana, apa saya harus keluar dari pekerjaan saya? Ingat, Allah melarang kita untuk menjadi pengangguran. Jadi bukan serta-merta kita langsung keluar, tidak bekerja akhirnya, tapi niat dalam hati, ya Allah, ini nggak benar ya Allah. Ya Allah, aku nggak betah di pekerjaan ini. Ya Allah, carikan aku pekerjaan lain yang halal, yang penuh berkah, yang aku bebas sholat dan aku bisa nutup aurat. Niscaya akan ada jalannya. Insya Allah akan pindah pekerjaan, menemukan pekerjaan yang lebih berkah. Kala, sekali-kali tidak, la tuti'hu, jangan engkau ikuti hai Nabi Muhammad tu Abu Jahal. Wasjud, tetapi sujudlah engkau, salatlah engkau, waqtarib, dan dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah Abu Jahal itu nggak tahu kalau Allah ini maha melihat? Abu Jahal ini modelnya nggak tahu Allah melihat, Allah menyaksikan, ya, Allah bersama kita, Allah dekat dengan kita, ya. Bahkan bukan hanya Allah itu tahu dan menyaksikan, tapi Allah akan membalas. Ya, nanti balasannya ada di ayat berikutnya. Allah akan menghukum tuh orang yang salah, udah salah sok-sokan melampaui batas sehingga dia menggolimi orang-orang di jalan yang benar. Orang-orang Israel yang menggolimi orang-orang Arab Palestina itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Cina yang menggolimi Muslim Uighur itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang India Hindu sebagian oknumnya yang mereka itu mendolimi dan membakar muslim-muslim di India, minoritas di sana. Allah lihat perbuatan itu. Orang Kristen di Poso misalnya, ada satu kejadian di mana orang-orang Muslim banyak dibunuh. Allah lihat kejadian itu dan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah janjikan balasannya terhadap itu Abu Jahal.
Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Maka Allah mengatakan, kalla la illam yantahi. Ingat musuh Islam yang masih zalim sama orang Islam. Kalla, sekali-kali tidak. La illam yantahi, jika mereka tidak berhenti dari mengganggu orang-orang yang benar, mereka nggak berhenti dari menzalimi orang-orang yang tidak mempunyai kesalahan. Illam yantahi, la illam yantahi, jika mereka tidak berhenti, tidak menyelesaikan, kok masih meneruskan, lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an, pasti kami akan apa? Akan menarik. Betul-betul akan menarik. Di situ ada dua pembahasan nun. Nun pertama lanasfa'a. Kenapa pakai kami? Karena bukan berarti akhirnya seperti tuduhan musuh Islam. Oh, Tuhan kalian Allah tidak esa. Karena Allah menggunakan kami. Namanya kami itu banyakan. Kalau banyakan berarti Tuhan ada banyak. Berarti kami penyembah politeis yang banyak Tuhan adalah yang benar. Kenapa? Karena Tuhan kalian telah memanggil dirinya, kami jadikan, kami ciptakan, kami tarik ubun-ubun tuh orang kafir. Kok kami? Nah, iya. Bersamaan itu Allah esa. Kami di situ dalam teori bahasa Arab disebut sebagai mu'azzam nafsah. Jadi kata-kata nahnu, kami, itu ada dua arti. Bisa artinya pihak pembicara mutakallim banyak orang, atau diartikan satu orang, tapi dia telah mengagungkan dirinya. Seperti MC. MC kan yang ngomong satu, MC-nya satu, tapi yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami, kok dia pakai kami padahal yang ngomong satu. Oh ya, itu namanya mengagungkan diri. Jadi tuduhan musuh Islam tentang oh Tuhan kalian banyak, buktinya dalam Al-Quran menggunakan kata nahnu di dalam setiap predikat atau kata kerja yang ada. Oh tidak, ternyata itu adalah limu'azzam nafsah. Kemudian di situ ada nun taukid khafifah. Yaitu nun taukid adalah nun penguat, lanasfa'an. Yang nun itu diganti dengan alif dan fathatain, lanasfa'an. Artinya, jikalau engkau hai Abu Jahal enggak berhenti, lanasfa'an, maka kami Allah benar-benar, betul-betul akan menarik bin nasiyah, dengan nasiyah ini ujung bagian kepala depan. Kalau kita mah bahasanya ubun-ubun. Bahasa kita mah dijambak begitu ya. Abu Jahal, kalau nggak berhenti kami jambak rambut kalian, ya. Kemudian kami seret masuk ke dalam neraka. Kalla la illam yantahi, jika engkau hai Abu Jahal tidak berhenti, lanasfa'an bin nasiyah, maka akan kami tarik ubun-ubun engkau, akan kami jambak dirimu masuk ke dalam neraka. Nasiyatin, yaitu kepalanya, ubun-ubunnya, kadzibatin, seorang pendusta. Abu Jahal ini suka bohong. Abu Jahal ini mendustakan ajaran syariat Nabi Muhammad. Khati'ah, dan dia salah memilih dengan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ujung kepala Abu Jahal, tukang dusta, tidak percaya dan salah memilih itu, falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Maka Allah mengancam, berhenti Abu Jahal. Kalau tidak kami tarik engkau masuk ke dalam neraka. Saat itu Abu Jahal ceritanya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal saat itu bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, menurutku, kata Abu Jahal, di Mekah ini yang paling banyak pengikutnya, paling banyak anak buahnya tuh aku, Abu Jahal. Memang Abu Jahal termasuk pembesar Quraisy yang banyak pengikutnya, banyak anak buahnya. Dan dia mengatakan, bukan hanya itu, setiap pengikutku itu mereka mempunyai kuda masing-masing. Maka demi Allah, hai Muhammad, jika engkau, karena Abu Jahal ini nyembah Tuhan Allah, pemilik Ka'bah, tapi menyekutukan Allah dengan sesembahan lainnya. Gak percaya Muhammad, karena Nabi Muhammad mengajak hanya menyembah Tuhan Ka'bah. Jangan nyembah berhala-berhala, Lata, Uzza, Manna, di antaranya. Maka saat itu Abu Jahal mengatakan, Muhammad,
Jikalau engkau nggak berhenti, ketahuilah sesungguhnya aku ini banyak pengikutnya, banyak anak buahnya yang mereka berkendara semuanya. Jikalau engkau ketika aku larang melakukan sholat kok tetap sholat, maka aku akan penuhi lembah Mekah ini. Lembah ini aku penuhi dengan pengikutku dan semua akan mengganggumu. Jadi Nabi Muhammad saat itu diancam oleh Abu Jahal. Maka saat itu Allah balas ngancam. Lewat mulut Nabi yang mulia keluar wahyu, firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Abu Jahal, bahkan jikalau engkau yang tidak berhenti mengganggu kami orang-orang yang sholat, kok tetap melarang kami untuk melakukan sholat, diancam balik oleh Allah, akan kami seret jambak rambut kalian masuk ke dalam neraka. Faliyad'u nadiyah, panggillah oleh kalian anak buah kalian. Ya, jadi Allah tantang, faliyad'u nadiyah, panggil sana. Ya, yang katanya pengikut kalian, penuhi lembah ini dengan pengikut kalian. Sanad'u zabaniyah. Allah ancam lagi, kami akan panggil zabaniyah. Siapa zabaniyah? Malaikat penjaga neraka jahanam. Zabaniyah yang di dalam surat Al-Mudaththir disebutkan alaiha tis'ata asyar, berjumlah 19 malaikat. Malaikat zabaniyah dalam tafsirnya dikatakan kakinya itu menembus bumi, kepalanya di langit. Sebesar itu malaikat zabaniyah. Kakinya di bumi, kepalanya di langit. Jumlahnya ada 19. Jikalau kalian, hai Abu Jahal, ingin memanggil daripada pengikut-pengikut kalian, ya, memanggil pengikut kalian memenuhi lembah ini untuk melarang kami sholat, maka kami akan memanggil malaikat zabaniyah, kata Allah, untuk menyiksa kalian dan menarik ubun-ubun kalian masuk ke dalam neraka. Kalla, dan Allah menasehati Nabi Muhammad, sekali-kali tidak, hai Nabi Muhammad, la tuti'u, jangan engkau ikuti itu Abu Jahal, wasjud, dan salatlah engkau, waqtarib, dan dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat ini Allah membela orang-orang yang benar, walaupun orang-orang yang benar masih dalam golongan yang minoritas sedikit, walaupun orang-orang yang benar dalam keadaan lemah, dalam keadaan rapuh, tapi jika engkau berpegang dengan tali Allah yang benar, maka Allah akan membelamu di dunia dan di akhirat. Dan jangan pesimis, jangan takut dalam urusan apapun. Jikalau engkau saat ini yang lemah, ditipu, dizalimi oleh orang-orang yang katanya kuat, yang katanya benar, padahal salah menurut Allah, maka mereka yang menipumu, merendahkanmu, membicarakanmu, ya tidak menghormatimu, itu di jalan yang salah, mereka akan disiksa. Janji Allah, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat perantara malaikat-malaikat zabaniyah. Jadi poinnya dalam kajian kali ini adalah jangan nentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan posisi kita jadi Abu Jahalnya, tapi posisi kita jadilah Nabi Muhammad. Caranya gimana? Yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat terakhir 19 ini terdapat ayat sajadah yang kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Anjuran kami para guru TPQ DTA, jika ingin mengajari sholat, itu harus beneran sholat. Satu ustadz di depan sholat duha, satu ustadz keliling ngajari tuh, nak lihat tuh ustadzmu yang di depan, yang beneran sholat duha, nyembah Allah itu sujudnya begitu, ayo ikuti sujudnya begitu, rukuknya begitu. Nggak boleh kita ngajari anak kita, nak lihat nih, abah mau sujud, begini nih sujud. Jadi kita lakukan sujud tidak pakai sholat lagi, ini haram, tidak boleh. Ya, karena terbilang sujud kepada selain Allah. Karena sujud kepada Allah harus suci, nutup aurat, menghadap kiblat, memenuhi syarat-syaratnya. Nah, sujud hanya ada di dalam sholat. Mau wajib, mau sunnah. Ya. Ada sujud yang satu harus di dalam sholat. Namanya sujud sahwi. Sujud sahwi kita ada lupa rukun, ya, lupa bacaan, lupa melakukan sunnah abaat misalnya, maka kita sunnah ditutup, ditambal pakai sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini di akhir sholat. Ada di luar sholat ada dua sujud, yaitu diantaranya ada sujud syukur. Kalau sujud sahwi pasti di dalam sholat. Kalau sujud syukur pasti di luar sholat. Kita terhindar dari musibah, mendapatkan nikmat dadakan, maka kita dianjurkan sunnah sujud syukur. Pun ada di tengah-tengah namanya sujud tilawah. Sujud tilawah tergantung kita baca Qur'annya di mana.
Kalau kita baca Quran di dalam sholat, sujud tilawahnya di dalam sholat. Kalau kita baca ayat sajadahnya itu di luar sholat, maka sujud tilawahnya adalah di luar sholat. Maka sujud di luar sholat ada dua sahwi di dalam sholat, yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, ketika sujud tilawah ini diantaranya adalah surat Al-Alaq ayat 19. Jika kita baca surat ini, dianjurkan kita sujud tilawah. Apa bacaannya Habib waktu sujud tilawah? Bagaimana caranya? Caranya pertama harus punya wudhu. Ya dong, kalau kita baca Qur'annya, megang Qur'an kita harus punya wudhu. Megang Qur'an gak punya wudhu dosa. Ya, kebayang ada orang baca Quran gak pakai wudhu, kebayang dia pakai hafalan. Ya, dia nggak harus punya wudhu, bagusnya punya wudhu. Tapi kalau dia megang Quran, dia harus punya wudhu, karena megang Quran harus punya wudhu. Jika megang Quran tidak punya wudhu, dia dosa. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang megang Quran kecuali dia telah bersuci. Kemudian orang itu baca. Jadi pertama harus punya wudhu, kedua nutup aurat, ketiga ngadep kiblat, terus takbir. Mau sujud tilawah nih, Allahu Akbar. Niatnya apa? Saya niat sujud tilawah. Allahu Akbar. Ya, udah itu langsung sujud. Ketika sujud, bacanya apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu min ghauli haulin minni wala quwwah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, yang artinya adalah sajada wajhiya, telah sujud wajahku, lilladzi khalaqahu, kepada zat yang telah menciptakan wajahku, wa sawwarahu, dan membentuk menggambar wajahku, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan zat yang telah membelah wajahku sehingga ada pendengaran dan ada penglihatan. Ini wajah dibelah dikit sehingga ada pendengaran, sehingga ada penglihatan. Min ghauri haulim minni, padahal dalam penciptaan wajah itu yang sekarang aku sujud kepada Allah, dalam penciptaan wajah itu aku tidak punya daya upaya di dalam ikut menciptakannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah, maha berkah Allah, sebaik-baiknya yang menciptakan wajah ini. Maka ya Allah, sekarang wajah ini sujud kepadamu, zat yang menciptakan wajah ini dan membentuknya dan memberikan penglihatan dan pendengaran. Maka maha suci Engkau ya Allah, sebaik-baiknya pencipta. Sujud tilawah ini menjadikan iblis ini marah. Karena ketika iblis itu diperintah oleh Allah untuk hormat kepada Nabi Adam, dia tidak mau hormat. Aba wastakbar, dia nolak dan dia berlaku sombong. Maka ketika sujud tilawah itu menjadikan iblis marah dengan kita. Yakini iblis itu merasa putus asa ketika kita telah sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat tentang Allah, tentang sujud. Malaikat kepada Nabi Adam bukan sujud di dalam salat, ya, karena mustahil Allah menyuruh kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud di situ adalah secara bahasa, yaitu mungkin ini saja kajian surat Al-Alaq kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthanina 'alaiha qabiliha wa atmim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة خصوصا للشريفة فضل بنت محمد السقاف والشريفة نور الجنة بنت محمد الحبشي والشريفة فاطمة بنت محمد الجفري والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب محمد بن أحمد السقاف والحبيب محمد بن عبد الله السقاف والحبيب محمد بن محمد السقاف والحبيب محمد الجفري وسلمني
binti Jilani wa amwatina wa amwatikum anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.